warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa li baitihi wa barik wa sallim ajmain. Amma ba'd. Para bapak-bapak, para ibu, jamaah Masjid Rodotul Falah rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah wa la ni'matillah, kita bisa berjamaah, diberi kesehatan oleh Allah, bisa melaksanakan jamaah sholat isya, insyaallah nanti tarawih dan witir. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, ini puasa yang keberapa, Mas? 8 atau 9? 9, nanti besok 10. Tidak terasa gitu kalau kita lalui dengan gembira, dengan taat kepada Allah. Loh, saya belum mengkhatamkan Al-Quran kok sudah hampir 10 hari gitu. Tetapi kalau kita menghitung-hitung, kita hitung terus gitu. Sik suwe nih gak mari-mari Ramadan itu kan gitu. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau an takuna sanatukullaha Ramadan." Seandainya umatku itu tahu apa yang ada di bulan-bulan Ramadan, niscaya semua umatku itu mengharapkan seluruh 1 tahun dijadikan oleh Allah sebagai Ramadan semua. Jadi nggak ada istilah Syawal, kata orang Jawa Syawal selo lah gitu. Syawal selo besar suro sapar mulut bakdo mulut mading awal mading ngakir rejeb ruah itu nggak ada. Semuanya menginginkan 1 tahun dijadikan sebagai bulan Ramadan semua. Tetapi karena kita itu kadang-kadang nggak tahu apa fadilah, apa keutamaan, apa kehebatan apa yang ada di dalam bulan Ramadan itu, akhirnya kita menghitung terus. Mudah-mudahan Ramadan nanti nggak sampai 30 gitu. Dikata teman-teman, kalau bisa diundurkan aja puasanya itu. Ramadan hari rayanya diajukan. Ini. Kenapa yang demikian ini di dalam kitab Zuhdah itu disebutkan li'annal hasanata fihi mujtami'atun. Karena sesungguhnya kebaikan-kebaikan di dalam bulan Ramadan itu terkumpul semua. Saya nggak yakin jamaah sholat isya di luar Ramadan segini banyak. Apalagi malam pertama, 2, 3, 4, 1 minggu itu. Kalau sudah di atas 1 minggu, di atas 10 hari itu maju. Softnya yang maju. Bukan jamaahnya yang maju, tapi softnya tambah maju, tambah maju, tambah maju. Ini menandakan bahwa di dalam bulan Ramadan begitu mudahnya, begitu emannya kita kalau tidak berjamaah. Begitu emannya kita kalau tidak tadarus. Betul. Ya karena bulan Ramadan begitu. Di anal hasanata fi mustami'atun wa ta'atu makbulah. Ketaatan-ketaatan kita itu diterima oleh Allah. Bahkan wa da'awatu, doa-doa kita itu mustajabati ijabah. Wa dzunubu maghfurah. Dosa-dosa kita ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan yang terakhir wal jannatu mustaqatul lahum. Surga sangat merindukan orang-orang yang berpuasa Ramadan. Oleh karenanya biasanya ulama-ulama salaf dulu dan sekarang biasanya anak-anak TPQ itu kalau sebelum sholat itu mulai Rajab sampai Sa'ban selalu berdoa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana kan. Wa balina Ramadana wa birlana dunubana. Ya Allah berkailah Rejab kami, Sa'ban kami, dan sampaikanlah umur kami sampai bulan Ramadan. Nah sekarang kita diberi sampai umur kita
pada bulan Ramadan, mari kita maksimalkan di dalam bulan Ramadan. Kita maksimalkan. Mungkin selama ini sholat kita belum baik, dalam bulan Ramadan ini waktunya kita tobat. Mungkin selama ini ibadah kita itu istilah wong Jawa masih deng-deng nak. Kadang gendeng, kadang enak. Pas gendeng itu lali sholat, pas enak sholat terus. Itu misalnya, itu loh. Nah, di dalam bulan Ramadan ini momentum yang terbaik. Ada satu hikayah bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimakumullah dalam kitab Zuhdatul Wa'idin itu sana disebutkan hukiyah anna rajulan ismuhu Muhammad. Ada seorang laki-laki yang namanya Muhammad. Kebetulan namanya itu Muhammad sama dengan nama baginda Nabi, tapi Muhammad yang ini Muhammad yang double. Itu. Jadi Muhammad ini kana la yusolli qattu. Dia tidak pernah melakukan sholat. Qattu itu babar pisan. Sama sekali. Fa idza dakhala Ramadan, ketika masuk ke bulan Ramadan ini yuzayyinu nafsahu bithiyabi wattib. Dia menghiasi dirinya dengan pakaian yang baik, dengan pakaian yang bersih, merapikan badannya, merapikan rambutnya, semuanya dirapikan. Wattibi juga dengan harum-haruman, dengan wewangian. Kemudian wa yusolli wa yaqdi ma fatahu. Si Muhammad ini melakukan sholat dan mengqadha sholat-sholat yang pernah ia tinggalkan. Berupaya untuk mengqadha sholat yang pernah ia tinggalkan. Melihat Muhammad yang kayak demikian ini, temannya ini kan kaget. Fakila, temannya bertanya, lima taf'al dzalika ya Muhammad. Apa bro yang kamu lakukan sekarang kok ngane-nganehi? Biasanya kamu gak pernah sobo masjid, kok sekarang sobo masjid sholat terus. Nah, dari sini kadang-kadang itu ada jamaah yang belum pernah ke masjid, terus ke masjid di bedo dongaren, pakai surbane dawa. Kadang-kadang apa ustadz tanyaran dah gitu. Ya nggak usah begitu, malah orang-orang demikian harus didukung Pak, harus didukung, harus disupport. Jangan sampai mereka tuh lari dari masjid. Walaupun anak-anak kita yang nuwakal kayak apa, didampingi oleh orang tuanya. Karena dialah nanti itu generasi penerus kita. Ketika kita sudah meninggalkan dunia gitu ya, anak-anak kecil itulah nanti yang meramaikan masjid ini, yang meneruskan perjuangan orang-orang tua kita itu. Jadi Muhammad itu ditanya, lima taf'al dzalik ya Muhammad, apa yang kamu lakukan Muhammad? Kok aneh? Dijawab oleh Muhammad, qala hadza syarrut taubah wa syarrul rahmah wa syarrul barakah asamwahu ayatajawaza anni bibadli. Sekarang ini kan bulan Ramadan, bulan taubat, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh keberkahan. Makanya saya berupaya untuk tobat mengqadha salat-salat yang pernah saya tinggalkan. Asamwahu ayatajawaza anni bibadli. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa saya, membalas kebaikan-kebaikan saya karena keutamaan bulan Ramadan itu. Selang beberapa tahun jamaah rahimakumullah, pamata Muhammad ini mati. Faruya fil manam, dilihat, maka dilihat fil manami, di dalam mimpi. Temannya tadi yang tanya tadi melihat di dalam tidur. Alias mimpi ketemu Muhammad yang sudah meninggal. Ditanya oleh temannya yang tadi, ma fa'alallahu bika ya Muhammad, apa yang dibalaskan oleh Allah kepadamu wahai Muhammad? Qala, dijawab oleh Muhammad di dalam mimpi temannya tadi, Ghafaroli Rabbi bi hurmati ta'dhimi Ramadan. Allah mengampuni saya karena saya menghormat bulan Ramadan. Saya tobat bulan Ramadan. Saya melakukan kebaikan bulan Ramadan. Keutamaan bulan Ramadan, Allah mengampuni dosa-dosa saya. Dari hikayah ini jamaah rahimakumullah, mari kita berupaya semaksimal mungkin agar di dalam bulan Ramadan yang mumpung kita belum ditinggalkan oleh Ramadan, dan kita berdoa agar tahun-tahun berikutnya kita sampai ke Ramadan di tahun 1444 Hijriah. Karena banyak teman-teman kita yang sehat meninggalkan kita. Banyak teman-teman kita yang selama ini sudah bergandeng tangan berjuang bareng
tiba-tiba terdengar dia sakit, tidak lama meninggal. Oleh karena itu kita yang masih diberi oleh Allah umur yang panjang ini, mari kita bersyukur. Bentuk syukurnya apa? Menjalankan semua perintah yang dibebankan oleh Allah kepada kita dan meninggalkan segala larangannya. Apalagi jamaah rahimakumullah, tadi yang terakhir al-jannatu mustaqotun lahum itu ada 4 golongan yang insya Allah pernah dengar semua, tetapi mungkin pernah disampaikan, tapi nggak apa-apa, berkaitan dengan tema ini, kaitannya berkait. Al-jannatu mustaqotun ila arba'ati nafarin. Surga itu sangat merindukan kepada 4 golongan. Yang pertama adalah talil Quran, orang yang selalu membaca Al-Quran. Makanya kita harus berupaya untuk deres Al-Quran, baik secara berjamaah, baik secara dengan 3-4 orang atau tadarusan bareng-bareng maupun sendirian. Kalau bareng-bareng itu enaknya itu kalau salah ada yang membenarkan. Bisa jadi karena meripat kita, bisa jadi karena lidah kita yang sudah lama gak membaca, akhirnya itu dengan membaca itu geradul-geradul, dan geradul-geradulnya itu dapat pahala sendiri dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun." Barang siapa yang membaca 1 huruf saja dari Al-Quran, dia akan memperoleh 1 kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan kebaikan 1 huruf itu dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10. La aqulu alif lam mim harfun, ban aqulu alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Saya tidak mengatakan bahwa 1 alif lam mim itu 1 huruf, tetapi yang saya katakan alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Misalnya jenengan baca Yasin ada 2 huruf, berarti 20 kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kalau kita misalnya membaca Bismillahirrahmanirrahim itu 19 huruf kalau dihitung. Makanya di kesempatan yang lain Rasul bersabda, kullu amrin dibalin la yubda'u bi basmalah bahwa akto wakilah bahwa abtar. Segala sesuatu yang baik yang tidak dimulai dengan bismillah, maka perbuatan itu adalah hambar, terputus. Jadi jenengan nganggur-nganggur mau pakai bismillahirrahmanirrahim, habis minum alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin 18 ditambah 19 berarti 37. Kalau kali 10 370 kebaikan yang kita peroleh. Tetapi selama ini kadang-kadang kita nggak memikirkan itu. Makanya orang-orang yang sering beroja, orang-orang yang ahli Quran itu diberi kebahagiaan, kedamaian hatinya itu. Rata-rata itu hatinya fi qalbin salim warohatil qalb. Hatinya damai, tentram gitu. Kadang-kadang kita itu memikirkan kebahagiaan itu terletak pada uang, pada harta tidak bisa menjadi ukuran. Harta tidak bisa dibelikan sebuah kesembuhan. Bisa dibelikan sebuah obat tapi tidak bisa dibelikan sebuah kesembuhan. Bisa dibelikan suatu rumah tapi bukan rumah yang sakinah. Bisa dibelikan semua apapun, tetapi sejatinya kebahagiaan itu fi rohatil qalb qalbin salim, di dalam diri kita masing-masing. Yang kedua yang dirindukan oleh surga Allah adalah talil Quran wa hafidil lisan, orang yang menjaga lisannya. Ramadan itu gak mungkin kita tersinggung terus meso, itu kan gak mungkin. Kadang-kadang kita itu di jalan tersinggung itu, langsung kita ngomong istighfar Surabaya keluar JANJOK misalnya gitu. Kalau Ramadan mungkin tak kita puasa terus ngomong gitu kan, enggak, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, subhanallah. Nah ini dibiasakan. Pasca Ramadan ngomong kita sudah refleksi dari dzikir itu. Inilah. Dan inilah orang-orang yang dirindukan oleh surga Allah itu. Dan semuanya itu ada di dalam bulan Ramadan.
Yang ketiga wamut imil jian, kaitannya waktu. Wamut imil jian, orang yang selalu memberi makan pada orang yang kelaparan. Makanya diumumkan takjil tadi. Orang yang memberi makan orang yang berbuka itu dia akan memperoleh pahala sama pahala puasa orang yang berbuka itu tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Itu hadis sahih. Dan yang terakhir, orang yang dirindukan oleh surga Allah adalah wasoimina fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita menjalani bulan Ramadan ini sampai akhir, diberi kesehatan oleh Allah, diterima semua amal ibadah kita, dan dalam menjalankan Ramadan ini pasca Ramadan nanti kita juga selalu berupaya untuk membaca Al-Quran, selalu berupaya untuk menjaga lisan, selalu berupaya untuk memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan. Dan syukur-syukur kita bisa melaksanakan puasa sunnah. Mudah-mudahan sekelumit kebenaran saya sampaikan ini ada guna dan manfaatnya kepada kita semua. Dan mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan jasmani rohani, diberi keberkahan, keluarga kita diberi kesehatan. Dan kalaulah kita dipundhut oleh Allah, mudah-mudahan diberi pungkasan yang husnul khotimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Aku lu qouli hadza wa astaghfiru li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.